Bulgaria, sebuah negara kecil di Eropa Timur yang menyimpan jejak sejarah panjang tentang peradaban manusia. Dari kisah kekaisaran Romawi hingga Ottoman, dari masa komunisme hingga era demokrasi modern, Bulgaria menyimpan mozaik sejarah yang begitu kaya. Namun, di balik kisah bangsa ini yang sering dikaitkan dengan Eropa Kristen, ada narasi lain yang jarang diketahui, perjalanan Islam dan para Muslim di Bulgaria. Bagaimana kisah mereka bertahan, berkembang, dan beradaptasi di tengah arus sejarah yang penuh badai. Mari kita telusuri kisah ini dari awal hingga sekarang. Sebelum kita menuju ke sejarah masuknya Islam di Bulgaria, lebih dulu kita pahami bagaimana asal-usul bangsa Bulgar. Bangsa Bulgar adalah suku semi-nomadik asal Asia Tengah, kemungkinan besar dari stepa sekitar sungai Volga atau pegunungan Kaukasus. Nama Bulgar sendiri berasal dari akar kata Proto-Turk Bulga, yang berarti tercampur atau berbaur, mencerminkan identitas etnis mereka yang beragam. Bangsa Bulgar pertama kali disebut dalam dokumen Bizantium pada abad ke-4 Masehi. Pada abad ke-7, suku Bulgar yang dipimpin oleh Han Asparuh berimigrasi ke wilayah Balkan. Mereka mendirikan kekaisaran Bulgaria pertama pada tahun 681 Masehi, setelah mengalahkan kekaisaran Bizantium dalam pertempuran penting di sekitar sungai Danube. Kekaisaran ini adalah salah satu negara tertua di Eropa yang masih ada hingga kini. Bangsa Bulgar menciptakan sistem pemerintahan semi-feodal dengan Han sebagai pemimpin tertinggi. Pemerintahan ini menggabungkan tradisi nomadik Bulgar dengan struktur politik dan sosial Slavia lokal. Salah satu momen penting dalam sejarah Bulgaria adalah kekristenan di bawah Tsar Boris I pada abad ke-9. Bulgaria menjadi negara Kristen Ortodoks yang menjadikannya bagian integral dari budaya Bizantium. Namun, sebelum kristenisasi, masyarakat Bulgaria menganut beragam kepercayaan termasuk Tengrism, agama asli bangsa Bulgar. Selama masa pemerintahan Tsar Simeon I 893 hingga 927, Bulgaria mencapai puncak kejayaannya. Ini adalah periode zaman keemasan Bulgaria, di mana bahasa Slavonik kuno menjadi bahasa liturgis resmi. Alfabet Kiril yang digunakan hingga kini oleh beberapa negara diciptakan oleh dua biarawan Bulgaria, Santo Cyril dan Methodius. Setelah hampir 150 tahun di bawah kekuasaan Bizantium, kekaisaran Bulgaria kedua lahir pada tahun 1185 melalui pemberontakan melawan Bizantium yang dipimpin oleh keluarga Asen. Kota Veliko Tarnovo menjadi ibu kota kekaisaran dan salah satu pusat budaya serta agama Kristen Ortodoks di Eropa Timur. Pada abad ke-14, Kekaisaran Bulgaria menghadapi ancaman eksternal dari Kekaisaran Ottoman yang sedang berekspansi ke Balkan. Pada tahun 1396, Bulgaria jatuh sepenuhnya ke tangan Ottoman, mengakhiri era Kekaisaran kedua. Sekarang kita menuju pada masuknya Islam ke Bulgaria. Kekaisaran Ottoman melalui ekspansinya ke wilayah Balkan pada abad ke-14. Bulgaria menjadi salah satu wilayah strategis yang dikuasai. Pada tahun 1362, Ottoman menaklukkan kota Plovdiv. Dan pada tahun 1393, ibu kota Veliko Tarnovo jatuh ke tangan Sultan Bayazid I. Islamisasi di Bulgaria atau Islam masuk ke Bulgaria melalui 3 jalur utama. Pertama, administrasi dan militer. Ottoman membawa para pejabat, tentara, dan ulama muslim yang menetap di Bulgaria. Mereka mendirikan masjid, sekolah atau madrasah dan pengadilan syariah yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan Ottoman. Kedua, migrasi dan kolonisasi. Muslim dari Anatolia bermigrasi ke Bulgaria, terutama ke wilayah selatan dan timur. Mereka mendirikan komunitas muslim yang stabil di daerah seperti Plovdiv, Sumen, dan Razgrad. Ketiga, konversi penduduk lokal. Sebagian penduduk lokal, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, memeluk Islam. Alasan utama konversi ini adalah insentif ekonomi, pengurangan pajak, jizyah, dan stabilitas politik di bawah Ottoman. Selain itu semua, ada juga pembangunan infrastruktur Islam yaitu masjid dan lembaga keagamaan. Ottoman mendirikan ratusan masjid di Bulgaria. Beberapa masjid terkenal termasuk ialah Masjid Banya Basi di Sofia, dibangun pada 1576. Masjid Tombul di Sumen, dibangun pada 1744. Ottoman juga mendirikan lembaga wakaf yang menyediakan layanan sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, dan tempat penginapan gratis bagi para musafir. Di bawah Ottoman, masyarakat Bulgaria terdiri dari Muslim dan Kristen Ortodoks yang hidup berdampingan. Meski ada perbedaan status sosial, hubungan antar agama relatif damai dibandingkan dengan wilayah Eropa lainnya pada masa itu. Ottoman menerapkan sistem milet,
di mana setiap komunitas agama mengatur urusan internalnya sendiri. Komunitas Kristen Ortodoks misalnya tetap diizinkan untuk menjalankan gereja mereka dan memiliki hierarki keagamaan sendiri. Islam meninggalkan jejak mendalam pada budaya Bulgaria, mulai dari seni arsitektur hingga kuliner. Banyak tradisi Ottoman seperti musik, pakaian, dan makanan. Makanan seperti baklava dan kebab menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Bulgaria. Pada abad ke-18 dan ke-19, dengan munculnya nasionalisme di Balkan, populasi muslim di Bulgaria mulai berkurang akibat migrasi besar-besaran ke Anatolia dan konflik antar agama. Masuknya Islam ke Bulgaria bukan hanya soal dominasi militer Ottoman, tetapi juga integrasi budaya, sosial, dan agama yang berlangsung selama lebih dari 5 abad. Meski kini muslim menjadi minoritas, jejak sejarah Islam tetap hidup dalam arsitektur, tradisi, dan identitas bangsa Bulgaria. Sekarang kita masuk ke masa kemerdekaan Bulgaria dan perubahan sosial. Setelah Perang Rusia-Turki, Bulgaria meraih kemerdekaan dari Ottoman melalui Perjanjian Berlin. Akan tetapi ini juga menandai awal dari penurunan populasi muslim di wilayah tersebut karena migrasi besar-besaran muslim ke Turki. Era komunisme tahun 1946-1990 atau setelah Perang Dunia II, Bulgaria menjadi bagian dari blok komunis di bawah pengaruh Uni Soviet. Pemerintah komunis memandang agama sebagai ancaman. Masjid ditutup, praktek keagamaan dilarang, dan muslim mengalami diskriminasi berat. Pada tahun 1980-an, pemerintah meluncurkan kampanye bulgarisasi, memaksa muslim untuk mengganti nama mereka menjadi nama-nama Bulgaria. Lantas bagaimana Bulgaria modern dan kehidupan beragama sekarang? Sejak jatuhnya komunisme pada tahun 1990, Bulgaria menerapkan konstitusi baru yang menjamin kebebasan beragama. Konstitusi Bulgaria mendukung hak setiap warga negara untuk menjalankan agamanya, termasuk Islam. Bulgaria adalah republik parlementer dengan sistem demokrasi multipartai. Populasi muslim saat ini sekitar 13% dari total populasi penduduk Bulgaria, menjadikannya minoritas agama terbesar setelah Kristen Ortodoks. Komunitas muslim di Bulgaria terdiri dari 2 kelompok utama, Turki Bulgaria dan Pomak, yaitu Muslim Slavia. Saat ini ada lebih dari 1000 masjid di Bulgaria. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan sekolah Islam mulai berkembang kembali. Para sosiolog memandang komunitas muslim di Bulgaria sebagai contoh bagaimana minoritas dapat bertahan di tengah perubahan besar. Sejarawan menggarisbawahi peran Ottoman dalam membangun fondasi Islam di Bulgaria, meski beberapa pengaruh mereka dihapuskan selama era komunisme. Halil Inalcik, seorang Ottoman terkemuka. Inalcik menyoroti bahwa ekspansi Ottoman ke Balkan termasuk Bulgaria bukan hanya penaklukan militer, tetapi juga upaya membangun sistem pemerintahan yang stabil. Sistem militer Ottoman adalah salah satu contoh keberhasilan pengelolaan masyarakat multi etnis dan multi agama. Inalcik juga menekankan peran wakaf dalam menyebarkan nilai-nilai Islam secara damai. Max Mazower, yaitu seorang sejarawan Balkan, mencatat bahwa integrasi Islam di Bulgaria mencerminkan interaksi kompleks antara penjajah dan penduduk lokal. Dia melihat Islamisasi di Bulgaria tidak sepenuhnya dipaksakan, melainkan banyak dilakukan melalui proses sosial ekonomi seperti pengurangan pajak dan stabilitas politik yang ditawarkan Ottoman. Lalu Richard Klog menyoroti arsitektur dan seni Islam di Bulgaria sebagai pengaruh budaya Ottoman yang signifikan, mencerminkan harmoni budaya di wilayah ini meskipun ada ketegangan agama. Sedangkan para sosiolog memandang adanya dampak sosial dan relasi antar agama, seperti halnya Ernest Gellner. Gellner berpendapat bahwa Islam di Bulgaria berkembang dalam konteks sistem milet yang memungkinkan komunitas agama hidup berdampingan tanpa asimilasi penuh. Ini menunjukkan Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga sistem sosial yang memengaruhi struktur masyarakat. Lalu Maria Todorova berfokus pada bagaimana identitas Bulgaria terbentuk di bawah kekuasaan Ottoman. Dia menyoroti interaksi antara komunitas muslim dan Kristen di Bulgaria melahirkan akulturasi budaya yang unik, walaupun nasionalisme Bulgaria kemudian memperumit hubungan ini. Selanjutnya Peter Sugar mencatat Islamisasi di Bulgaria sebagian besar bersifat pragmatis. Penduduk lokal yang memeluk Islam sering melakukannya karena keuntungan politik atau ekonomi, bukan karena tekanan agama yang masif. Jika kita ambil sedikit kesimpulan dari para sejarawan,
Dari sudut pandang sejarawan, masuknya Islam ke Bulgaria lebih dari sekedar ekspansi militer. Itu adalah proses panjang yang melibatkan integrasi budaya, politik, dan agama. Sosiolog menambahkan, sistem sosial Ottoman termasuk milit dan wakaf menciptakan hubungan multi etnis yang relatif stabil. Meskipun ada perbedaan agama, perspektif ini menunjukkan Islam memainkan peran penting dalam membentuk sejarah dan masyarakat Bulgaria. Sejarah Islam di Bulgaria adalah kisah tentang keberanian, adaptasi, dan ketahanan. Sebuah perjalanan panjang yang mengajarkan kita, agama bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga identitas dan perjuangan. Seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, berubah itu pasti, bertahan itu seni. Muslim Bulgaria telah membuktikan seni bertahan hidup di tengah badai sejarah yang terus berubah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus menjaga harmoni di tengah keberagaman. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.